pagi anak-anak Ibu kelas 10 IPS, bagaimana kabar kalian? Ibu harap dalam keadaan sehat-sehat saja. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Maria Angela Busemiring di pertemuan yang ke-10 mata pelajaran Geografi. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai jenis-jenis gempa bumi dan menghitung jarak epicentrum. Silahkan ikuti pembelajaran kita dengan baik dan semangat, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih dan selalu jaga kesehatan. Salam SFD. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan 1. Dengan sikap semangat, mampu mendeskripsikan perkembangan muka bumi dan pengaruh seisme dan tsunami. Yang kedua, dengan rasa cinta kasih dan peduli lingkungan, mampu berupaya mencegah kerusakan pada lapisan litosfer. Nah, kita mulai dari klasifikasi gempa berdasarkan faktor penyebabnya. Jadi, kalau minggu-minggu sebelumnya kamu sudah mempelajari materi mengenai jenis-jenis gunung api yang berhubungan dengan vulkanisme, maka hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis gempa bumi yang terjadi di permukaan bumi kita. Nah, klasifikasi gempa yang pertama itu adalah gempa tektonik. Kita tahu kalau dikatakan tektonik berarti berhubungan dengan proses tektonisme atau berhubungan dengan pergerakan lempeng. Nah, gempa tektonik yaitu gempa yang disebabkan adanya kegiatan lempeng tektonik atau tektonik lempeng. Nah, kegiatan tektonik lempeng ini bisa lempeng yang saling bertumbukan. Contohnya seperti patahan. Jadi, patahan itu merupakan salah satu contoh pergerakan lempeng di mana dia bisa menyebabkan terjadinya getaran dan itu bisa menyebabkan gempa. Nah, gempa tektonik ini terjadi di zona batas antar lempeng dan patahan yang seperti barusan Ibu jelaskan. Nah, seperti ini ilustrasinya. Nah, di ilustrasi ini bisa kita lihat bahwa ini telah terjadi pergesekan lempeng. Nah, ini kan awalnya permukaan bumi ini kan datar. Nah, karena ada dorongan dari dalam permukaan bumi sehingga menyebabkan lempeng tadi itu bergesekan dan terjadilah patahan. Nah, ketika lempeng bergesekan, maka dia menyebabkan getaran dan itulah yang menyebabkan terjadinya gempa tektonik, gitu dia. Nah, apa contoh dari gempa tektonik? Sebenarnya kalau di Indonesia ini sangat-sangat banyak sekali karena kita ini kan dilalui oleh 3 lempeng besar dan pastinya banyak titik-titik di permukaan bumi yang dilalui oleh lempeng-lempeng ini. Nah, di sini ada 2 contoh. Yang pertama itu gempa Aceh. Nah, gempa Aceh ini itu terjadi tanggal 26 Desember 2004. Dan contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini gempa Aceh ini merupakan gempa yang sangat dahsyat di beberapa tahun terakhir ini dengan kekuatan 9,8 skala Richter. Dan akibat dari gempa yang kuat tersebut itu menghasilkan tsunami. Dan inilah dia potret dari Aceh setelah terjadinya tsunami. Jadi gempa Aceh ini merupakan salah satu gempa tektonik. Yang kedua itu adalah gempa Nias, itu terjadi pada tanggal 28 Maret tahun 2005. Nah, ini tahun depannya ya. Nah, jadi gempa Nias ini merupakan gempa yang sangat dahsyat juga, di mana kekuatannya itu sekitar 8,6 skala Richter. Nah, jadi ini kemarin tidak berpotensi tsunami. Masih banyak gempa-gempa yang lain. Kalau kamu masih ingat tahun 2019 itu gempa di Palu ya, di Sulawesi Tenggara yang menyebabkan terjadinya tsunami juga, seperti itu. Jadi inilah dia contoh dari gempa tektonik. Nah, yang selanjutnya itu ada gempa vulkanik. Kalau dikatakan vulkanik itu kan kamu sudah pasti ingat materi kita minggu-minggu lalu itu berhubungan dengan gunung api. Nah, jadi gempa vulkanik ini merupakan gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung api. Nah, jadi ketika terjadi erupsi, ketika gunung berapi itu meletus, maka dia menghasilkan getaran-getaran kecil. Ya memang kalau gempa vulkanik ini sebenarnya tidak terlalu kuat ya. Jadi lebih kuatnya sebenarnya gempa tektonik yang akibat pergerakan lempeng. Nah, tapi ada yang parahnya. Yang parahnya itu kalau misalnya terjadi
letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Nah, sehingga dia juga bisa mampu menyebabkan terjadinya getaran dan itu bisa menyebabkan gempa. Nah, ini yang disebabkan oleh aktivitas gunung api. Nah, salah satu contohnya itu yang paling dahsyat kemarin itu adalah Gunung Toba, kemudian Gunung Krakatau, Gunung Tambora. Kalau di sekitar lingkungan kita di Kabupaten Karo ini, contohnya adalah Gunung Sinabung. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu adalah gempa runtuhan. Nah, gempa runtuhan ini bisa terjadi akibat runtuhan batuan. Biasanya terjadi di daerah kabur atau terowongan bawah tanah akibat kegiatan penambangan atau pertambangan. Nah, untuk kamu ketahui, kalau kegiatan pertambangan itu biasanya mereka menggunakan bahan peledak. Bahan peledak, tapi ini biasanya pertambangan yang sudah besar ya. Dia menggunakan bahan peledak. Bahan peledak itu untuk apa? Untuk mendapatkan biji. Jadi contoh ya, contoh barang tambangnya ini emas. Nggak muluk-muluk digali emas batangan di dalam tanah itu, tidak. Tetapi itu emas batangan itu berasal dari biji. Biji itu mirip seperti batu-batu kecil atau kerikil. Dan untuk mendapatkan itu, mereka yang bekerja di bagian pertambangan itu harus meledakkan titik-titik yang kemungkinan ada barang tambang emas seperti itu. Jadi kalau menggunakan bahan peledak pasti terjadi getaran-getaran kecil dan itu menyebabkan gempa. Jadi dia disebut dengan gempa runtuhan. Nah, kira-kira apa pengaruh gempa terhadap kehidupanmu? Nah, sekarang coba kamu sebutkan dulu selama beberapa detik menurut pendapatmu 3 pengaruh gempa terhadap kehidupan. Kira-kira kalau terjadilah gempa yang sangat dahsyat, apa dampaknya untuk masyarakat? Oke, coba ya kita lihat. Yang pertama itu bangunan runtuh. Ya, sudah pasti. Apalagi kalau gempanya itu sangat dahsyat. Dan misalnya seperti di Aceh tadi atau di Nias atau di wilayah-wilayah lain, ketika gempa terjadi maka dia bisa menyebabkan runtuhnya bangunan-bangunan. Nah, yang kedua, pasti menyebabkan adanya korban jiwa. Dan biasanya korban jiwa itu akibat terkena dari runtuhan bangunan tadi. Nah, selanjutnya, pengaruh yang ketiga itu bisa menyebabkan trauma. Nah, ini berhubungan dengan psikis korban bencana alam tersebut. Jadi mereka trauma. Kalau misalnya tadi dia itu terkena gempa bumi yang sangat dahsyat, kalau misalnya dia lagi merasakan ada gempa-gempa susulan, maka dia bisa trauma seperti itu. Sebenarnya masih banyak dampak-dampak yang lain, misalnya terganggunya perekonomian masyarakat akibat gempa tadi. Atau misalnya kalau gempa vulkanik itu, contohnya seperti erupsi gunung berapi, bisa mengakibatkan menurunnya perekonomian masyarakat. Nah, banyak pengaruh-pengaruh gempa yang lain. Oke, nah di sini ada istilah gempa bumi, ada 5. Yang pertama itu seismologi. Seismologi itu sebutan untuk ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. Nah, jadi segala ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi itu disebut dengan seismologi. Yang kedua itu ada seismograf. Nah, seismograf ini merupakan alat pencatat gempa. Nah, contoh gambar alatnya itu seperti ini dia. Jadi dia itu berbentuk seperti tabung dan ada nanti di tengah-tengahnya ini kertas warna putih. Dan ketika terjadi getaran gempa, maka kertas putih ini seperti kertas itu akan tercoret-coret dengan sendirinya seperti itu. Jadi ketika getaran itu lebih kuat, maka coretannya juga lebih panjang. Nah, yang ketiga itu seismogram. Seismogram itu hasil gambaran dari seismograf. Nah, jadi hasil gambarannya ini berupa garis-garis patah. Ini mirip kalau kayak di rumah sakit ya, kalau lagi di ICU. Nah, mirip seperti itulah garis-garisnya. Nah, jadi semakin panjang garis-garisnya ini, maka itu menandakan getarannya itu semakin kuat. Nah, istilah yang keempat itu ada hipocentrum. Hipocentrum itu merupakan titik pusat gempa. Titik pusat gempanya ini di bawah permukaan bumi. Jadi kalau tadi dia di sini ya, kita coba lihat dulu yang ini tadi.
titik pusat di bawah permukaan bumi. Nah, ini dia hipocentrum. Jadi titik pusatnya ini di dalam, di bawah permukaan bumi. Itu disebut dengan hipocentrum. Nah, selanjutnya itu ada ini nanti epicentrum ya. Nah, aku nanti tambahi epicentrum. Epicentrum ini disebut juga dengan titik pusat gempa di atas. Kalau hipocentrum tadi di bawah permukaan bumi, kalau epicentrum itu di atas permukaan bumi. Oke, kita kembali lagi ke sini. Contohnya seperti ini. Kalau ini hipocentrum, dia titik pusatnya di dalam. Di kedalaman berapa terjadi pergeseran lempeng? Itu hipocentrum. Tapi kalau epicentrum itu di atas permukaan bumi yang tegak lurus dengan hipocentrum. Nah, maka setelah ini kita akan menghitung jarak hipocentrum ke epicentrum. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, sekarang kita akan menghitung jarak epicentrum. Nah, artinya itu jarak epicentrum itu jarak dari stasiun pencatat gempa ke hipocentrum, ke titik pusat di bawah permukaan bumi tadi. Maka kita menggunakan rumus delta sama dengan, ini dibaca delta, simbolnya seperti segitiga. Delta sama dengan S kurang P kurang 1 menit dikali 1000 km. Nah, mari kita lihat keterangannya. Lambang segitiga ini dibaca dengan delta, yaitu jarak epicentrum dari stasiun pencatat gempa. Kemudian yang P ini, yang disimbolkan dengan P ini, itu merupakan gelombang primer. Gelombang primer itu artinya gelombang atau getaran gempa yang pertama kali sampai di permukaan bumi. Getaran yang pertama sekali, namanya juga primer, pertama, yang utama. Jadi gelombang primer itu artinya getaran dari gempa yang pertama sekali sampai di permukaan bumi. Dan itu nanti ditunjukkan dengan waktu, pukul berapa getaran itu sampai ke permukaan bumi. Yang S itu gelombang sekunder. Nah, setelah gempa utama, biasanya ada gempa-gempa susulan. Contoh, jam 8 malam terjadi gempa, itu getaran pertama. 5 menit setelah itu, jam 8:05, terjadi lagi gempa. Nah, itu disebut dia gelombang sekunder atau getaran yang kedua. Dan biasanya itu terjadi setelah getaran yang pertama, itu S. Kemudian yang 1/1 ini, itu 1 menit dan itu konstanta, itu sudah ketentuan. Kemudian yang 1000 km itu juga sudah ketentuan, yaitu konstanta. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Nah, sekarang mari kita simak contoh menghitung jarak epicentrum. Nah, mari kita sama-sama membaca contoh soal berikut. Pada stasiun gempa A, tercatat gelombang primer pada pukul 19:30 menit 20 detik. Kalau dia 1 petik dia dibaca menit, kalau 2 petik dibaca detik. Dan gelombang sekunder pukul 19:35 menit 50 detik. Tentukan jarak epicentrum gempa dari stasiun pencatat A. Nah, sekarang mari kita selesaikan dan kita buat diketahuinya terlebih dahulu. Oke, yang diketahui dari soal ini adalah gelombang primer pada pukul 19:30 menit 20 detik. Kalau gelombang primer tadi simbolnya adalah P. P sama dengan 19:30 menit 20 detik. Dan gelombang sekunder pada pukul. Nah, sekunder tadi itu disimbolkan dengan S sama dengan 19:35 menit 50 detik. Seperti itu. Nah, yang ditanya adalah delta atau tentukan jarak epicentrum dari stasiun A. Nah, sekarang mari kita jawab. Oke, tadi rumusnya apa? Kalau untuk menghitung jarak epicentrum kita menggunakan rumus delta sama dengan buka kurung kurawal kurung biasa S kurang P tutup kurung kurang 1 menit tutup kurung kurawal kali 1000 km. Seperti itu dia. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini kan sekunder dikurang primer, S dikurang P. Maka
kita hitung dulu, kurangi dulu sekunder dikurang primer. Maka yang ini kita kurangi, kan gitu. Oke, Ibu tarik ke sini. Oke. Nah, ini kita kurangi. S tadi 19:35 menit 50 detik, ya kan? Kalau P tadi 19:30 menit 20 detik. Kalau kita kurangi 19 kurang 19, 0. Oh, dari sinilah dulu ya. 50 detik kurang 20 detik, 30 detik, ya kan? 35 menit kurang 30 menit, 5 menit. Nah, 19 kurang 19, 0. Nah, sementara di sini di rumus itu ada 1 menit. Jadi, yang 5 menit 30 detik ini, detiknya ini kamu ubah dia ke menit. Yang ini. Ubah ke menit. Bagaimana caranya? Ada ketentuan bahwa 1 menit itu sama dengan 60 detik, ya kan? Jadi yang 30 ini kamu bagikan dengan 60. Jadi seperti ini dia, 30 detik dibagi 60 detik sama dengan hasilnya adalah 0,5 menit. Nah, jadi dia ini sudah diubah ke menit. Kalau misalnya tadi di sini 5 menit 40 detik, berarti 40 detik per 60. Seperti itu dia ya. Jadi ini selalu kamu bagikan dengan 60. Ubah ke menit dengan cara bagikan 60 detik. Bagikan 60 detik. Seperti itu dia. Jadi, di sini tadi kan udah ada 5 menit. Ya kan? Di sini 0,5 menit. Jadi 5 menit tambah 0,5 menit sama dengan tambah 5 menit. Yang dari sini sama dengan 5,5 menit. Nah, jadi sekunder kurang primer dapat hasilnya tadi 5 menit 30 detik. Yang 30 detik ini sudah berubah ke 0,5 menit. Tambahkanlah dia ke 5 menit. Maka hasilnya menjadi 5,5 menit. Nah, langsung saja di sini kita buat, gak usah lagi kita tulis angkanya itu ke sini, tapi langsung saja masukkan S kurang P tadi kan ini, ya kan? S kurang P tadi kan ini, dan ini hasil akhirnya sudah satuannya menit, maka 5,5 menit dikurang 1 menit, ya kan? Dikali 1000 kilometer, gitu. Nah, 5,5 menit dikurang 1 menit sama dengan 4,5 menit kali 1000 kilometer, ya kan? Nah, sekarang 4,5 menit kali 1000 sama dengan 4500, satuannya kilometer. Jadi jarak epicentrum di stasiun gempa A, jarak epicentrumnya itu ke bawah permukaan bumi itu sejauh 4500 km. Jadi ini adalah titik pusat gempanya. Seperti itu. Ingat, kamu harus mengubah detik ini ke menit seperti yang tadi. Itu kuncinya. Jadi kamu tidak bisa langsung masukkan detik ke sini. Kenapa? Karena di rumusnya ini kita mengikuti konstantanya yaitu menit. Nah, coba ya sekali lagi kalau yang ini tadi. Kalau seandainya misalnya nanti hasilnya itu 6 menit 18 detik. Ya kan? 6 menit 18 detik. Yang harus kamu ubah itu adalah yang ini. Yang 18 detik. Yang 18 detik ini dia ubah ke menit. Bagaimana tadi caranya? Yaitu dengan membagikan 18 bagi 60. Karena 1 menit itu adalah 60 detik. Jadi 18 detik per 60 detik sama dengan berapa itu? 0,3. Iya. Jadi 0,3 ini kamu tambahkan ke 6. Tambah 6. Ini sudah menit sama dengan 6,3 menit. Nah, ini contohnya. Jadi seperti ini nanti kalau kamu mengerjakan soal, seperti ini cara menghitung jarak epicentrum
gempa. Jadi semoga bermanfaat dan silahkan dicatat di buku catatannya dengan rapi. Dan setelah ini kita mengerjakan soal-soal. Terima kasih dan salam SFD.